Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk nomine tokoh dunia paling korup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang didirikan pada 2007 dan berkantor pusat di Amsterdam ini kembali merilis sejumlah nama yang masuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dalam laman resmi OCCRP, dijelaskan mereka meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain di jaringan global OCCRP yang masuk finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dan para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto, mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan pengusaha India, Gautam Adani. Adapun yang menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Dalam laman OCCRP dipaparkan, Bashar al-Assad yang telah digulingkan dari kursi Presiden Suriah memimpin produksi dan distribusi obat terlarang, Captagon, yang sangat adiktif. Ia menghasilkan miliaran dolar untuk mengoperasikan penjara dan mempertahankan pemerintahan otoriternya yang brutal. Bashar al-Assad pun melakukan penindasan terhadap rakyatnya yang berbeda pendapat. Ya korup apa? Terkait dugaan korupsi yang dilakukan Joko Widodo dan keluarganya, sejumlah pihak sudah melangkah lebih dulu. Pada 10 Januari 2022, Ubedillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke KPK dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tak berhenti sampai di sana, pada 28 Agustus 2024, Ubedillah Badrun kembali melaporkan Presiden Jokowi dan putra bungsunya, Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, buntut Kaisang Pangarep dan istrinya yang menggunakan pesawat jet pribadi saat perjalanan ke Amerika Serikat. Kami atas nama rakyat Indonesia, korban kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Sebelumnya, pada 25 Juni 2024, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar pengadilan rakyat di Wisma Makara, Universitas Indonesia UI, Depok, Jawa Barat. Pengadilan itu digelar untuk mengadili pemerintahan Jokowi atas 9 dosa atau nama dosa rezim Jokowi. Satu dari 9 dosa Jokowi adalah terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindakan perlindungan terhadap koruptor. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu jejak kelam rezim Jokowi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, selama 10 tahun Jokowi memimpin Republik ini, negara mengalami kerugian sebanyak 290 triliun rupiah dari kasus tindak pidana korupsi yang sudah divonis. Kini, di akhir Desember 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project, organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, mencatat nama Joko Widodo sebagai finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satu pendiri OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan, korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Ia menegaskan, pemerintahan yang korup melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang ada di dalamnya. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang tajam dan revolusi berdarah.